Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Rizky Maulana Ansani dengan nomor NIM 254041312229, mahasiswa PPG dalam jabatan B4 tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja sekolah SD Negeri Penangkapan 2 Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes dengan materi Aku Senang Berkalimah Thayyibah. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita mulai ke materi, Pak Guru akan mengabsen dulu, barangkali ada yang tidak hadir. Ya. Dari jumlah siswa berapa semuanya? Ada yang tidak masuk? Berapa anak? Ya, mudah-mudahan yang tidak berangkat hari ini besok bisa berangkat seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum kita mulai ya, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap negara Republik Indonesia, mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Semuanya dibuat untuk berdiri. Ada yang berdiri. Berkalimah thayyibah. Ya. Nanti di sini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah. Oke, sebelum dimulai
ya. Coba pernah dengar kalimat thayyibah? Kapan? Ketika apa? Ketika mendengar suara azan. Terus apalagi melihat apa lagi? Melihat pemandangan. Ya. Coba contoh kalimat thayyibah apa saja? Satu. Subhanallah. Kemudian Masya Allah. Nah, itu kalimat thayyibah. Oke, sebelum kita mulai, di sini ada tepuk takjub ya. Nanti Pak Guru contohkan, nanti kita bareng-bareng ya. Nih seperti ini. Tepuk takjub. Aku bilang Subhanallah. Bila aku takjub Allah akan segala ciptaannya. Aku bilang Masya Allah. Bila aku makan dan diberikan kepada kita. Nah, coba sekali lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya, terima kasih ya anak-anak. Oke, nah sekarang kita lanjut untuk pembahasannya. Nah, jadi tujuan pembelajaran dari aku bangga berkalimat thayyibah. Satu, mengenal kalimat thayyibah. Yang kedua, mengetahui arti setiap kalimat. Yang ketiga, menggunakan kalimat dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, kita akan mempelajari satu, kalimat tasbih atau subhanallah. B, kalimat takbir atau Allahu Akbar. C, kalimat Masya Allah. D, kalimat Insya Allah. Nah, ini untuk pengertian dari kalimat thayyibah ya. Jadi kalimat thayyibah berarti kalimat atau ucapan yang baik. Tujuan mengucapkan kalimat thayyibah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat kebesarannya. Mengucapkan kalimat thayyibah merupakan salah satu bukti keimanan seseorang. Selain berpahala, kalimat thayyibah juga merupakan bagian dari zikir sehingga bisa membuat hati merasa tenang. Jadi intinya kalimat thayyibah ini adalah kalimat atau ucapan yang baik ya. Apalagi kita sebagai orang muslim ya, itu sudah tentunya ketika kita berkata ataupun mengucapkan itu dengan kata-kata yang baik. Juga dengan berkalimat thayyibah kita otomatis berzikir ataupun mengingat kebesaran Allah, betapa besar kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Nah, yang pertama kita akan mengenal tentang kalimat tasbih ya. Kalimat tasbih itu apa? Subhanallah. Oke. Nah, ini kalimat tasbih ya adalah ungkapan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tasbih berarti menyucikan ya Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Dengan mengucapkan kalimat tasbih kita mengakui kesucian dan keagungan Allah. Lafaznya seperti ini ya. Subhanallah artinya maha suci Allah. Nah, ya. Oke. Kemudian
Nah, sebelumnya Maha Suci Allah ya berarti kita memuji ya, memuji betapa kebesaran ataupun keesaan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita melihat pelangi ya. Pelangi itu kan indah sekali ya. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya ketika kita melihat contoh melihat pelangi, kita ucapkan subhanallah ya. Kemudian waktu membacanya ya, mengingatkan imam dalam sholat ketika lupa gerakan atau bacaan sholat bagi makmum laki-laki, berzikir setelah sholat fardu, melihat bencana alam atau merasa ketakutan ya, subhanallah ya. Nah, berzikir setelah sholat fardu, atau misalkan yang laki-laki ketika sholat berjamaah di masjid ya, ketika ada imam lupa membaca surat ya, surat dalam sholat, maka ucapkan subhanallah untuk mengingatkan ya, ataupun melihat bencana alam ya, subhanallah ketika kita melihat tanah longsor ya, ucapkan subhanallah. Kemudian ini hikmah membaca kalimat tasbih, hikmahnya ya, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mempertebal keimanan, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapat perlindungan Allah dari segala bahaya yang menimpa. Jadi kalimat tasbih ini ataupun kalimat thayyibah yaitu semuanya memiliki hikmahnya, yang memiliki hikmahnya. Ya, lanjut ya. Yang B, kalimat takbir. Kalimat takbir itu apa? Allahu Akbar. Ada yang tahu kalimat Allahu Akbar artinya apa? Allah. Nah, ini kalimat takbir. Masyarakat muslim di seluruh dunia terbiasa mendengar kalimat takbir, sebab takbir terkandung dalam kumandang azan. Takbir juga dibaca setiap pergantian gerakan sholat. Nah, lafaznya seperti ini, Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Jadi kalimat takbir itu tidak asing di telinga kita. Kenapa? Karena setiap mau sholat ataupun setiap kali azan itu pasti ada kalimat Allahu Akbar. Atau juga di malam-malam sebelum lebaran ya, takbiran pasti juga ada kalimat Allahu Akbar. Lanjut lagi. Nah, waktu membaca kalimat takbir, kapan waktunya? Ketika mengumandangkan azan. Kemudian ketika mengumandangkan iqamah atau pada waktu zikir setelah sholat fardu, saat malam takbir atau sebelum hari Idul Fitri dan Idul Adha, ketika melihat sesuatu yang luar biasa dibaca untuk membangkitkan semangat. Ini waktu dalam membaca kalimat takbir. Nah, hikmah membaca kalimat takbir, hikmahnya: satu, selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membuat hati menjadi tenang dan terhindar dari sifat sombong. Nah, jadi apapun ketika kita melihat sesuatu yang luar biasa atau mendengar suara azan ya, itu biasanya ada kalimat Allahu Akbar. Hikmahnya kita mengingat kebesaran Allah, kemudian membuat hati menjadi tenang atau terhindar dari sifat sombong. Jangan sampai kita memiliki sifat sombong ya. Nah, dan yang ketiga atau C, kalimat Masya Allah. Nah, kalimat Masya Allah
diucapkan ketika melihat sesuatu yang indah atau menakjubkan. Kalimat Masya Allah juga dijadikan sebagai rasa syukur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafaznya seperti ini. Masya Allah. Artinya apa? Jadi arti dari Masya Allah adalah inilah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kapan waktu membaca kalimat Masya Allah? Nah, ketika kita melihat sesuatu yang indah atau mengagumkan, ya, melihat sesuatu kejadian yang menakjubkan, atau jika sesuatu hal terjadi di luar kehendaki kita. Jadi Masya Allah ini contohnya kita melihat sesuatu yang indah, kita melihat bunga, ya, bunga yang cantik, bunga yang indah, kita ucapkan Masya Allah. Atau melihat kejadian yang menakjubkan, ya, ketika kita melihat ada bangunan-bangunan yang menakjubkan seperti candi-candi, ya. Nah, ini waktu membaca kalimat Masya Allah. Nah, hikmah membaca kalimat Masya Allah, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mengingat segala sesuatu terwujud karena kuasa Allah. Dan C, kalimat insya Allah. Insya Allah ini tidak asing terdengar oleh kita, ya. Biasanya kapan mengucap insya Allah? Ketika berjanji. Ya, contohnya kalimat insya Allah, ya. Anak-anak, besok kita akan belajar di luar kelas, ya. Kemudian Pak Guru bilang lagi insya Allah kalau tidak ada hujan, ya, berarti besok ketika tidak ada hujan kita belajar di luar kelas. Nah, kalimat insya Allah, ya, sering disalahgunakan, ya, ketika berjanji. Banyak orang berpikir bahwa dengan mengucapkan insya Allah, orang tersebut kemungkinan besar tidak menepati janjinya. Nah, ini kadang-kadang kita mengucapkan insya Allah itu untuk berbohong, ya, disalahgunakan, ya. Padahal arti dari insya Allah itu sendiri adalah jika Allah menghendaki, tapi jangan disalahartikan. Apa-apa ngomongnya insya Allah, ya, itu jangan dibiasakan untuk berbohong. Nah, kalimat insya Allah sering didengar ketika seseorang sedang berjanji, ya. Lafaznya ini seperti ini, insya Allah. Artinya apa? Jika Allah menghendaki. Nah, waktu membaca kalimat insya Allah, menyampaikan sesuatu yang akan dikerjakan di masa yang akan datang, atau ketika membuat janji setelah melakukan amalan ibadah yang sudah berlalu dalam rangka tawaduk atau rendah hati. Nah, ini waktu membaca kalimat insya Allah. Hikmahnya apa? Bahwa hikmah ketika kita mengucapkan kalimat insya Allah, satu, membawa kesadaran tauhid bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat bergantung atas segala sesuatu. Kedua, mempercayai adanya takdir Allah, karena Dialah yang menentukan setiap takdir hambanya di dunia. Menunjukkan bahwa manusia hanya bisa berencana, tapi segala sesuatu berada pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mengucapkan insya Allah, kita secara otomatis, ya,
itu sudah berzikir ya, sudah berzikir. Oke. Nah, ini hikmah lagi menandakan ketidakpastian setiap peristiwa atau segala sesuatu. Karena apa? Karena kita hanya bisa berusaha. Semua yang menghendaki adalah Allah. Kita hanya bisa mengusahakan ya. Pengakuan diri atas kelemahan seorang hamba di hadapan Allah. Nah, sekian dan terima kasih. Itu untuk materi tentang berkalimat thayyibah. Sekali lagi, kalimat thayyibah itu artinya apa? Kalimat yang baik ya, kalimat yang baik, ataupun secara otomatis kita sudah berzikir melalui kalimat thayyibah ya. Kalimat thayyibah itu ada berapa yang kita bahas? 4. 1 Subhanallah. 2 Masya Allah. 3 4 Insya Allah. Subhanallah artinya apa? Kemudian Masya Allah artinya apa? Masya Allah. Apa? Tadi yang sudah dibahas. Apa? Masya Allah. Apa? Artinya apa? Jika Allah atas kehendaknya. Allah Akbar artinya apa? Insya Allah. Jika Allah berkehendak. Nah, itu macam-macam dari kalimat thayyibah. Nah, sekarang ya Pak Guru akan membagi kelompok ya untuk membahas dari kalimat thayyibah yang sudah kita pelajari ya. Nah, jadi kelompoknya nanti ada 4 ya. Kebetulan di kelas 3 ini duduknya ya sudah berdampingan ya. Jadi nanti kelompok 1, 2, 3 dan 4. Oke. Yang ini kelompok 2 ini 1, 2, 3 kelompok 4. Ya. Oke ya. Nanti untuk materi per kelompoknya ya nanti akan Pak Guru bagi. Kelompok 1 itu berarti kelompoknya Subhanallah ya. Kelompok 1 Subhanallah. Untuk kelompok 2 Allah Akbar. Kelompok 3 Masya Allah. 4 Insya Allah. Oke, nanti untuk masing-masing kelompok ya tugasnya 1 membuat kaligrafi dari masing-masing kelompok ya. Satu apa? Kaligrafi ya. Yang kedua tugasnya menceritakan pengalaman sendiri. Ya, silakan nanti berdiskusi ya. Ucapan pengalaman sendiri ketika mengucapkan kalimat thayyibah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, namun sebelum mengerjakan tugas kelompok dan berdiskusi, Pak Guru mau membagikan LKPD ya atau lembar kerja peserta didik. Nanti silakan ini diisi masing-masing ya, masing-masing. Silakan dibagikan satu-satu. Silakan ke belakang, tidak ke belakang.
Silakan yang sudah dapat LKPD-nya diisi. Jangan lupa kasih nama dan kelas. Silakan tulis namanya masing-masing. Kemudian dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan ya. Yang udah kumpulkan. Nanti setelah mengerjakan KKPD, ya, dilanjut untuk tugas kelompok yang tadi sudah kamu bagikan ya. Satu, membuat kaligrafi tentang kalimat thayyibah pada subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah, dan Insya Allah. Yang kedua, silakan berdiskusi. Ya, berdiskusi menceritakan pengalaman dalam mengucapkan kalimat thayyibah sesuai kelompoknya masing-masing.
kedua, silakan berdiskusi yang menceritakan tentang pengalaman dalam mengucapkan kalimat thayyibah. Ya, silakan keluarkan buku gambarnya, alat tulisnya, pensil warnanya. Yuk, silakan untuk buat kaligrafinya. Silakan buat kaligrafi yang seindah mungkin ya. Boleh ya. Supaya lebih bagus dikasih hiasan kaligrafinya ya, kasih hiasan. Kasih hiasan. Dikasih hiasan sebagus mungkin ya. Terus nanti untuk pengalaman mengucapkan kalimat thayyibah, nanti masing-masing kelompok 2 orang untuk maju ya, untuk menceritakan pengalaman dalam mengucapkan kalimat thayyibahnya.
Sedangkan jangan lupa untuk kaligrafinya dikasih warna ya, diwarnai ya, diwarnai supaya kelihatan rapi. Bingkainya juga yang indah ya. Bisa bingkainya bebas ya, bebas. Nanti hasil dari buat kaligrafi dan juga hasil diskusinya nanti masing-masing kelompok maju perwakilan 2 anak ke depan ya, 2 anak ke depan sambil
membawa satu hasil kaligrafi dan hasil diskusi yang sudah kamu laksanakan. Ya. Nanti maju masing-masing kelompok 2 anak. Nanti yang maju pertama sesuai urutan kelompok ya, kelompok 1, 2, 3 dan 4. Ada yang sudah? Ya, nanti kita tunggu yang belum ya. Jadi Pak Guru ingatkan lagi ya, nanti untuk masing-masing kelompok maju 2 anak ya, sambil membawa satu hasil dari pembuatan kaligrafi dan hasil dari diskusi tentang pengalaman dalam mengucapkan kalimat thayyibah.
Sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1? Kelompok 2 sudah siap? Nah, oke, ya sudah siap dulu kelompok 2. Ayo maju. Dua anak sambil membawa hasil kaligrafinya. Ini, depan. Yang lainnya sambil perhatikan ke depan ya, yang belum sambil melanjutkan. Yuk, silakan. Salam dulu. Dengarkan yuk, dengarkan. Suatu hari, aku pergi ke masjid bersama ayah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ketika imam mengucapkan Allahu Akbar, aku ikut mengangkat tangan dan mengucapkan dengan suara pelan. Dan, ya kita silakan tepuk tangan. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 4 sudah siap? Ya, silakan kelompok 4. Yuk, silakan kelompok 4 maju. Sambil dilihatkan hasil kaligrafinya ke teman-teman. Waalaikumsalam. Ya, insya Allah. Tepuk tangan. Kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 1. Ayo, silakan. Ya, maju. Ya, kelompok 3, sekarang maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan kalimat insya Allah akan membacakan hasil diskusi kami. Aku berkunjung ke masjid di rumah
Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nahir, kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan kalimat subhanallah akan membacakan hasil diskusi kami. Suatu pagi, aku berjalan ke sekolah bersama ibu. Di langit terlihat pelangi yang sangat indah dengan warna-warni yang cerah. Aku merasa sangat kagum melihat keindahan tersebut. Tanpa sadar, aku mengucapkan subhanallah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, semua kelompok sudah maju ya. Nah, jadi ya. Sekarang kita karena sudah belajar tentang menggunakan kalimat thayyibah ya. Jadi harus berubah dalam mengucapkan ketika kita melihat sesuatu yang indah ataupun melihat sesuatu yang kita kagumi. Ya. Nah, Pak Guru mau bertanya ya. Sekarang apa yang kamu ucapkan ketika melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah ucapan yang baik ya. Dari sekarang itu yang akan kamu ucapkan, yang harus berubah. Nah, kemudian kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini adalah dalam mengucapkan sesuatu itu harus ucapkanlah kata-kata yang baik ya, dengan menggunakan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu ada 4. 1 subhanallah, 2 masya Allah, 3 insya Allah, 4 Allahu Akbar. Nah, kemudian untuk berikutnya ya, Pak Guru pesan kepada anak-anak sekalian ya, untuk mencoba dan memperhatikan ya, mengucapkan subhanallah, Allahu Akbar, masya Allah dan insya Allah saat melihat sesuatu yang menakjubkan di luar maupun di dalam rumah ya. Jadi sekarang ketika kamu pulang sekolah melihat sesuatu indah, ucapkanlah subhanallah ataupun masya Allah, Allahu Akbar dan insya Allah. Itu untuk yang kita pelajari hari ini ya. Kemudian untuk besok ya, semoga kita masih diberikan kesehatan. Jangan lupa ya, setiap pulang sekolah ya, jalan hati-hati dan juga jangan lari-lari ya, tetap jaga kesehatan ya. Sebelum Pak Guru tutup ya, Pak Guru ada satu nyanyian lagi ya, satu nyanyian lagi. Bentar, Pak Guru ambil. Nah, ini ada nyanyian kalimat thayyibah ya. Nanti kita
nyanyikan dengan liriknya ya. Dengan liriknya dua mata saya ya. Nih. Maha suci Allah, ucapkan subhanallah. Atas kehendak Allah, lapangkan masya Allah. Jika yakin Allah, pastinya insya Allah. Allah Maha Besar, berikan Allahu Akbar. Maha suci Allah, ucapkan subhanallah. Pastinya insya Allah. Bukan buat siapa. Ya, oke ya, sebelum Pak Guru akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu ya dengan membaca